Hai again, si listener, balik lagi di si Programs, tetap bahas Menful Fashion dan seru banget nih, masih seru banget ngobrol bareng Mbak Era Sukamto. Mbak Era kemarin di episode kemarin itu bahas perjalanannya. Kita masih mau tahu lebih lanjut nih perjalanan tentang gimana sih sampai bisa sesukses sekarang ini gitu. Memang intensitas pekerjaannya untuk satu bidang pilihan yang kita sukain tuh triggernya itu dari mimpi ya, dari cita-cita. Karena cita-citanya besar gitu, jadi saya kayaknya waktu itu nggak mau menyanyiakan waktu sedikit pun gitu ya. Waktu itu dulu saya bilang bahwa saya percaya bahwa memanah itu adalah di 20% yang kecil, lingkaran yang kecil kan untuk jadi pemenang. Gitu. Nah 20% yang kecil tuh di mana? Nah saya selalu kira kalau misalnya di fashion itu ada beberapa elemen, kayak misalnya di tekstil industri saya harus kenal sama sampai ke asosiasinya. Di garment industri saya juga bergaul di asosiasi garment. Di IPMI, di fashion industry saya juga harus di Ikatan Perancang Mode Indonesia, which is 20%-nya gitu adalah core of activities-nya itu ada di organisasi itu. Lalu ketika karena masih muda kan banyak entertainment apa segala macam gitu ya. Jadi di dunia entertainment pun saya harus kenal sama para stakeholdernya gitu. Jadi saya bergaul tuh benar-benar multi level banget. Kemana-mana tuh saya berkenalan dengan mereka. Oke, catat ya untuk fashion lover bahwa gaul itu penting. Karena untuk networking gitu ya Mbak ya. Penting banget karena apa ya? Dulu tuh belum ada sosial media. Kalau sekarang kan gampang banget ya, kita bisa langsung lihat Instagramnya. Kalau dulu tuh kita mesti datang ketemu sama mereka dan nyebar portofolionya juga. Iya, dan kartu nama kita sebar dan ngobrol sama mereka. Kamu tahu caranya waktu gimana cara aku diundang ke fashion show? Aku hanya kenal satu orang wartawan namanya Mas Anton Dias. Mas Anton Dias. Nah, beliau tuh juga sangat berjasa di karir aku gitu ya. Mas Anton Dias ini kritikus mode. Walaupun begitu waktu aku jadi pemenang lomba, orang yang ngebantai aku di Kompas ya Mas Anton itu. Cuman dia yang bantu aku. Dia bilang gini, Era lo pakai aja tag wartawan untuk datang ke fashion show. Jadi aku nggak dapat undangan, tapi aku pakai tag wartawan itu untuk datang melihat. Karena dengan due diligence, dengan namanya kalibrasi mata ya aku bilang. Kalibrasi mata. Iya. Melatih mata untuk melihat mana yang bagus, mana yang enggak, market yang datang dan sebagainya itu bagusnya itu datang di semua event. Jadi aku nggak absen di semua event walaupun nggak diundang, aku pakai tag wartawannya Mas Anton Dias. Lama-kelamaan kan dikenal, terus lama-kelamaan dapat undangan, lama-lama VIP, lama-lama jadi guest list yang utama lah gitu di bidang di fashion. Nah, tapi awalnya begitu. Nah, kita nggak usah malu ya untuk begitu. Kalau sekarang kan sosial media anak-anak tuh bisa approach itu langsung DM apapun gitu. Kalau dulu kan emang benar-benar harus presence gitu. Dan kita harus dress code tuh harus benar-benar kita ikutin, mannernya kita tahu. Terus bercandaannya kita juga paham. Tapi begitu ngomong di garment kita juga bisa belajar banyak belajar dari para pemegang brand, para owners dan sebagainya. Di situ aku mulai bikin brand Urban Crew retail. Masuknya ya kalau sekarang kan ada online shop ya. Kalau dulu tuh ya aku harus benar-benar belajar presentasi ke buyer-buyer dari pasaraya, metro, department store gitu. Dan itu didapat kenalannya melalui si social networking itu. Nah, itu pertama ngebangunnya di situ. Jadi bikin butik juga, bikin brand. Nah, di situ belajar untuk tahu market, bagaimana cara ngejualnya.
ya ada jatuh bangunnya lah gitu, karena kan kita harus gajian, harus apa gitu kan. Nah, jadi aku waktu itu double job lagi ngajar di LaSalle berarti International, 4 LaSalle International Fashion College. Dan aku bilang kalau omsetku udah in certain number, jadi aku udah bisa keluar dari Tarumatex, jadi aku tinggal ngajar aja dan ngerjain brand sendiri. Nah di situ udah mulai aku bikin dari mulai retail dan B2B tuh bikin seragam. Nah jadi kalau bikin seragam kan project, jadi aku mulai bisa approaching customer, kita ngedesain sesuai dengan karakter mereka. Jadi aku belajar untuk bikin DNA, bukan hanya fashion design yang sesuai kemauanku, tapi DNA gitu. Nah kebetulan Urban Crew itu konsepnya memang retail produk dan gaya hidupnya itu sangat urban dan rebel, anak muda banget, umur 20 sampai 28 tahun masih bisa. Terus udah gitu sangat anti mapan. Dan grunge gitu ya. Kita bikinnya funky banget, dan waktu itu aku berpikirnya bahwa kita harus bikin antitesis gitu ya. Jadi fashion itu tuh nggak cuma buat orang mapan, tapi buat orang-orang anak muda yang mengekspresikan diri gitu ya, justru anti fashion gitu. Kalau sekarang tuh mungkin street style ya, gitu. Street style gitu, anti fashion. Tapi zaman tahun itu kan orang nggak ngerti ya. Jadi di Indonesia ya. Jadi kita bikin presentasi yang sebegitu gilanya tuh orang ngapain sih era bikin apa gitu. Nah cuman ya aku setia dengan statementku waktu itu, bikin yang sangat rebel. Produknya sangat normal, tapi kita cuman bilang bahwa fashion bukan hanya what to wear, but how to wear it gitu. How to wear it is a very individual statement, dan itu menjadikan dirimu adalah seseorang yang punya karakter gitu. Identity gitu ya. Identity. Dan kita juga stylingnya kuat banget waktu itu. Dan aku sama Iwan memang masuknya jadi kayak paradoks gitu ya. Kayak misalnya aku bikin konsep tentang anak-anak yang doyan party dan mabok gitu misalnya. Wow. Tapi aku kerjasamanya justru sama badan narkotika gitu. Kayak gitu. Jadi antitesis gitu. Paradoks banget sih. Paradoks banget. Terus aku bikin tentang kebakaran hutan, tapi bicara tentang Jungle Babe waktu itu judulnya. Jungle Babe. Nah, jadi sangat rebel dan antitesis gitu ya. Orang-orang tuh sampai gila ya gitu. Dan tapi penampilanku biasa aja, yang rebel nggak rebel, tapi yang funky tuh justru Iwan Toha. Tapi ternyata yang gesrek otak gue. jadi orang-orang bilang nih yang miring dia nih gitu. Cuman ya itulah, kita tuh sebetulnya membuat konsep tuh nggak harus personality kita, tapi cara berpikir kita yang konstruktif itu. Dan itu yang seru. Nah karena aku sangat idealis waktu itu juga sulit menjualnya ya, karena belum kayak sekarang. Kalau kita lihat sekarang tuh kayak brand-brand kayak H&M atau Stradivarius atau Zara itu ya kayak yang TRF-nya ya, itu kayak aku dulu gitu. Tapi Urban Crew itu selama kita berkarya itu sudah 8 kali show tunggal. 8 kali show tunggal, dan setiap show tunggal itu belum ada sosial media ya, yang datang tuh 1.500-an orang gitu. Dan kalau fashion show bisa sampai teriak-teriak yang euforia banget gitu. Aku bilang ini gila ya, ini energinya tuh luar biasa banget, dan selalu ditunggu karyanya dan selalu jadi headline di fashion gitu. Dan penjualannya juga selalu habis ya, kita buru-buru bikin lagi dan sebagainya gitu. Tapi waktu itu memang aku nggak didasari sama bisnis ya, jadi dua-duanya fashion designer. Dua-duanya basic fashion designer, nggak didasari bisnis. Jadi memang secara brandingnya sama secara bisnisnya tuh nggak balance. Jadi akhirnya kita bikin B2B, bikin seragam segala macam untuk membalance nama untuk yang udah besar gitu ya, untuk support. Karena kita nggak ada modal untuk ya udah bikin di beberapa department store, kita bikin cuman beberapa outlet ya, 3 outlet waktu itu. Dan akses kepada masyarakat luas nggak seperti sekarang kan, bisa sosial media. Kalau dulu tuh benar-benar approaching one by one, sampai pada akhirnya semua brand yang lifestyle seperti kayak handphone dulu tuh kan,
kalau mau jual produk dia harus ada fashion show, tapi dia briefing semua event organizer-nya harus pakai Urban Crew. Jadi ya karena dia meminjam lifestyle kita, jadi akhirnya aku bisa bikin kalau kalian mau memakai lifestyle kita as your positioning program, artinya kalian harus membayar misalnya 15 juta per sequence. Jadi kalau misalnya mau 2 sequence ya you have to pay double gitu, tapi baju tetap punya kita, semua model kalian yang bikinin gitu. Wow. Gitu. Jadi sampai di mana brand itu udah bisa menjadi alat untuk mereka, pendekatan mereka ke lifestyle. Wow. Gitu. Nah, kita harus membuat brand itu seperti apa ya, bagaimana kita penetrating the lifestyle into the anak muda pada saat itu, dan kita berhasil gitu bikin itu terjadi gitu. Tapi ya of course ada jatuh bangunnya, karena ada yang barang yang gak laku karena terlalu idealis. Ada juga barang yang laku tapi kita nggak bisa catch up produksinya sehingga kita kehilangan momentum, ya kan. Terus ada juga yang ya karena masih muda banget gitu ya, kita nggak peduli duitnya gitu. Jadi yang penting karyanya tuh terus-terusan. Nah disitulah momen aku belajar tentang bagaimana caranya membuat DNA fashion yang komplit dan struktural dan juga efisien gitu, bisa langsung market ngerti tentang komunikasi yang kita mau tuju, tapi juga belajar tentang dari pengalaman secara finansialnya. Kita juga belajar bahwa ternyata memang semakin kita senior semakin paham siapa market kita, semakin sederhana makin bernyawa gitu. Semakin sederhana semakin bernyawa. Ini gitu. quotes menarik banget ya, semakin sederhana semakin bernyawa. Aku akan tanya lebih lanjut lagi tentang ini, tapi di episode ke depan ya. Yeah. Jadi untuk para fashion lover dan si listener, stay tune terus di si program. See ya.